Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama Tuhan mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi kami supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau katakan bahwa kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Ya, hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan, ya, dengan tema kapan Allah berbicara. Ya, Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC, kita harus memahami bahwa Allah, ya, itu tidak meremas-remas tangannya dan berpikir bagaimana caranya agar dia bisa menghilangkan sebuah situasi dari hidup kita. Ya. Dan dari setiap situasi di dalam hidup kita itu sebenarnya pasti ada solusi sederhana bagi setiap orang yang menghadapi situasi apapun dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, masalah terbesar bagi kita hari ini, ya, atau masalah bagi umat manusia, bagi orang percaya hari ini adalah ketidakmampuan kita untuk mendengar suara Allah. Nah, berbagai macam cara kita sebagai orang percaya, ya, ingin mengetahui, ingin mendengar suara Tuhan. Dan cara kita mengetahui apa yang sedang Allah katakan adalah melalui firman-Nya. Katakan amin. Jika kita menerima firman Allah, ya, jika kita menerima firman Allah, kemudian merenungkannya, maka percaya bahwa Allah akan berbicara kepada kita. Allah akan memberikan kepada kita hikmat dan juga arahan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya berurusan dengan banyak orang. Kedewasaan orang yang saya temui sangat bervariasi, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak dari mereka yang menganggukkan kepala dan mengatakan kepada saya, ya kami tahu, ya kita tahu nih kalau firman Allah, ya kalau itu adalah firman Allah, gitu ya. Kami tahu kalau firman Allah memiliki semua jawaban dari setiap masalah dan pergumulan kami. Firman Allah memiliki semua jawaban dari yang kami perlukan. Mereka berkata karena mereka tahu bahwa itulah yang memang seharusnya mereka katakan. Orang-orang ini bilang, ya kita tahu itu firman Allah. Ya kita tahu kalau firman Allah itu adalah jawaban. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, kenyataannya, ketahuannya mereka, ya, kemengertiannya mereka, ternyata tidak cukup. Karena mereka tidak benar-benar percaya bahwa mereka bisa menyelesaikan sebuah situasi, sebuah masalah dengan firman Allah. Jadi mereka tidak benar-benar percaya, mereka tidak benar-benar yakin bahwa firman Tuhan bisa menyelesaikan masalah-masalah di pekerjaan, masalah-masalah di rumah atau di mana saja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, Raja Salomo, ya, menuliskan, ya, menjelaskan mengapa ia atau Raja Salomo ini menuliskan kitab Amsal. Nah, ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mari kita buka dalam Amsal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Amsal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Amsal 1 ayat 2, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, Salomo berkata bahwa kitab Amsal, waktu ini ditulis dimaksudkan untuk memberikan hikmat dan pengertian kepada kita, kepada mereka yang tidak memilikinya. Jadi ketika kita baca Amsal 1 ayat yang kedua ini, ya, kitab Amsal ini ditulis, ya, untuk mengetahui hikmat dan didikan.
Ya, jadi untuk tahu hikmat. Kalau sudah tahu hikmat dan didikan, kita lihat. Kemudian Salomo berbicara mengenai keuntungan yang diberikan oleh hikmat dan pengertian ini. Ya. Dan ternyata itu untuk menghindari hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Yang pertama, ya, kalau kita lihat keuntungannya apa? Supaya kita bisa mengerti kata-kata yang bermakna. Supaya kita bisa menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Supaya kita tahu ya bahwa hikmat dan pengertian itu memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Memberikan pengetahuan dan juga memberikan kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran yang ada di dalam kitab Amsal ini saja akan memberikan didikan kepada kita mengenai segala hal. Saya kasih contoh, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita buka di Amsal 18 ayat 16, di sana tertulis, hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Ini satu contoh ya. Saya tadi kasih contoh nanti dua. Ya, pertama ini dulu, kita buka Amsal 18 ayat 16 ini. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Ayat ini berbicara mengenai sebuah hadiah. Hadiah yang diberikan kepada seseorang. Sisi negatif dari kebenaran ini adalah ternyata hadiah ini bisa juga berupa sogokan atau suap. Nah, sangat mudah untuk dimengerti bagaimana sebuah sogokan bisa mempengaruhi orang-orang dan mengubah berbagai hal. Ya, dari sisi negatif. Tapi hadiah juga memiliki sebuah potensi besar untuk pengaruh yang positif juga. Ini sebuah contoh bahwa kitab Amsal memberikan pengertian ya tentang hadiah. Yang kedua, kalau kita buka Amsal 22 ayat 10. Di sana tertulis Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, seringkali saya terapkan di dalam pekerjaan dan pelayanan saya. Ketika ada masalah di antara orang-orang, kita cari orang yang menjadi akar dari permasalahan itu. Firman Tuhan katakan, usirlah pencemooh, si pengkritik yang mencoba mengacaukan segalanya. Maka pertikaian, perselisihan, dan celaan akan berhenti. Selesai. Dan itulah contoh kitab Amsal dan mengapa kitab Amsal itu ditulis. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, lewat firman Tuhan, ya, kita itu sebenarnya bisa belajar bagaimana berurusan dengan orang-orang. Katakan amin. Tadi sudah dijelaskan sebagai contoh aja. Kita bisa memperoleh hikmat, ya. Apakah kita ini seorang atasan, seorang bos gitu ya, pegawai atau sales atau apapun juga. Atau jika kita orang tua dan kita sedang bergumul tentang anak-anak kita, ada banyak informasi di dalam Alkitab. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, sampai saat ini, saya belum pernah menemui sebuah masalah di dalam hidup di mana firman Tuhan tidak menyediakan sebuah jawaban. Setiap masalah pasti ada jawabannya, ada dalam Alkitab. Semua ada jawabannya di dalam Alkitab. Nah, jika kita mau menerima firman ini, ya, kita mau merenungkannya dan menaruh pengetahuan ini di dalam kita, maka Roh Kudus pada waktu yang tepat akan memudahkan berbagai hal bagi kita dan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali Tuhan itu berbicara dengan saya dengan cara-cara seperti ini. Ya, seperti yang tadi. Terima, baca firman, renungkan, ya. Kemudian tiba-tiba dikasih hikmat. Tuhan kasih hikmat. Direnungkan, kasih hikmat. Oh, ini solusinya. Oh, ini solusinya. Ya. Nah, inilah yang membuat hidup saya menjadi bergerak. Hidup saya bergerak, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, hari ini yang penting adalah bagaimana kita harus menimbulkan rasa cinta kita kepada firman Tuhan. Katakan amin. Terkadang orang bertanya nih sama saya, mana yang lebih penting? Mencintai Tuhan, ya, atau mencintai firman Tuhan?
Betul ya? Seringkali itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau saya akan tertawa, pertanyaan ini agak lucu. Karena kita tidak bisa memisahkan keduanya. Ini nggak bisa dipisah-pisahkan, mencintai Tuhan atau mencintai firman Tuhan. Nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Ayo kita buka dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 katakan ini. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yaitu tadi, kenapa saya bilang ini lucu? Kita di sini firman Tuhan katakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang tinggal di antara kita. Ketika kita mengatakan firman, kita tidak berbicara tentang sebuah buku semata-mata. Ketika kita berbicara tentang firman, ya, kita tidak bisa membahas itu, oh itu cuma buku, itu sebuah tulisan. Tidak. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa merobek satu halaman dari Alkitab. Atau gini, kita bisa merobek seluruh Alkitab. Dirobek semuanya. Tapi kita tidak bisa mengubah firman Allah. Katakan amin. Perkataan yang ada di dalam Alkitab tersebut mewakili hati Allah dengan sempurna. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita baca firman Tuhan, kita tidak sedang membaca buku mengenai Allah. Bukan. Ya. Ini saya akan sharing sedikit. Beberapa tahun yang lalu ya, saya melewati tahun-tahun yang sulit dalam hidup saya. Tahun-tahun yang penuh pergumulan. Dan banyak masalah yang harus diselesaikan. Suatu ketika, saya masuk di dalam doa dan penyembahan. Tuhan bicara ya dengan menaruh sebuah impresi dalam hati saya. Dengan sebuah kalimat yang very clear. Sangat jelas. Aku akan menyelamatkan dan menyelesaikan bagimu. Nah, di situ saya langsung nangis, Bapak Ibu Saudaraku. Saya nangis, ya. Begitu ada statement itu, ya yang saya dengar itu, aku akan menyelamatkan dan menyelesaikan bagimu. Di sini, ya, pikiran saya langsung ingat firman. Waktu saya mendengar itu, damai sejahtera dalam hati saya. Ya, dan ingat firman Tuhan langsung di dalam Mazmur 138 ayat 7 sampai dengan 8. Mazmur 138 ayat 7 sampai 8 ini perikopnya tentang nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Ini adalah doa Daud kepada Tuhan ribuan tahun yang lalu. Dan Tuhan ucapkan kepada saya, ayo ya. Seperti itu. Aku akan menyelamatkan dan menyelesaikan bagimu. Kita buka ya, Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Ini ada lagunya Bapak Ibu Saudaraku ya. Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada di dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yang 138 ayat 8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Nah, ini doa Daud ribuan tahun yang lalu. Tapi ini juga yang saya dengar Tuhan bicara kepada saya lewat impresi dalam hati saya. Sekarang firman Tuhan itu jadi milik saya, menjadi doa saya. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mengatakan apa saja. Tapi kebenaran dari pengalaman ini berhasil dalam hidup saya. Saya melihat kuasa Allah bermanifestasi. Saya melihat caranya yang ajaib untuk menyelamatkan dan menyelesaikan bagi saya. Ini adalah sebuah cara penting di mana Tuhan berbicara kepada saya dalam hidup saya melalui firman-Nya. Katakan amin. Beberapa orang berkata, Pastor, saya mau Tuhan bicara kepada saya di luar dari Alkitab yang sudah ada ini. Ya. Hari ini saya perlu sampaikan. Saya tidak perlu itu. Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah telah menginspirasikan orang-orang untuk menuliskan firman-Nya yang ada di dalam Alkitab. Banyak yang telah mengorbankan hidupnya untuk menjaga kebenaran firman Tuhan, menjaga Alkitab, menjaga firman Allah.
Nah, kalau ada orang-orang yang seperti ini, yang mau mendengarkan Tuhan berbicara tapi di luar daripada firman Tuhan, itu artinya mereka tidak menghormati. Mereka tidak menghargai firman sebagaimana adanya. Yaitu sebagai perkataan Allah kepada kita. Katakan amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang-orang ini tidak mendapatkan keuntungan dari firman seperti yang terjadi pada saya. Percayalah, ya, firman Allah memiliki segala sesuatu di dalamnya yang kita perlukan, untuk apapun juga, untuk kita berhasil, untuk menyelesaikan masalah, atau apapun juga di dalam kehidupan ini, semua ada di dalam Alkitab. Jika kita mau melakukan apa yang dikatakan firman dan merenungkannya siang dan malam, kita akan makmur, ya, makmur dan berhasil. Katakan amin. Yuk kita lihat Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang yang biasa-biasa saja tidak mempercayai kebenaran bahwa firman Allah itu berisi segala hal yang diperlukan untuk berhasil. Itulah mengapa mereka tidak merenungkan firman Allah siang dan malam. Dan yang mana menjadi penyebab mereka tidak bisa dari makmur itu dan juga tidak bisa berhasil lebih dari keadaan mereka yang sekarang. Banyak orang Kristen tidak menghormati firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak menghormati firman Tuhan dengan melihat segala perkataan yang diucapkan Allah kepada mereka lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Ibrani 4 ayat 12 katakan begini. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup, ya, dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu Saudaraku, ada perbedaan antara Alkitab, ya, sebagai buku dengan buku yang lainnya. Saya termasuk orang yang senang untuk baca buku, Bapak Ibu Saudaraku. Biasanya buku-buku yang saya baca itu mengenai kebaruan, ya, di dalam ilmu di bisnis, manajemen, leadership, ya, marketing. Dan ada juga beberapa buku-buku rohani yang biasanya buku-buku itu ditulis oleh orang-orang yang saya suka, yang saya kenal pengajarannya, ya. Dan memiliki hal-hal baik yang bisa dikatakan. Jadi untuk buku-buku rohani, jujur saya sangat selektif. Tetapi tetap keinginan saya yang terbesar, selain daripada buku-buku yang saya baca, ya, keinginan saya yang terbesar adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya konsisten setiap hari saya membaca 5 pasal. Pertanggal 29 Maret kemarin 2024 itu adalah kali ke-20 saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kenapa harus baca Alkitab? Karena segala sesuatu yang saya perlukan ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, ada sebuah ilustrasi yang cukup baik. Bagaimana kita tahu bagaimana orang mengenali uang palsu dengan uang asli? Cara orang belajar bagaimana mengenali uang palsu bukanlah dengan mempelajari semua uang palsu yang ada. Ada banyak cara yang berbeda untuk memalsukan uang, ya, di mana kita tidak bisa mempelajari semua uang palsu yang ada. Tapi biasanya orang-orang yang memiliki tugas untuk membedakan uang asli dan uang palsu, atau mereka yang memang pekerjaannya memutuskan apakah ini uang asli atau uang palsu, yang mereka pelajari, yang akan diberikan kepada mereka adalah uang yang asli. Kenapa? Karena uang yang asli itu mereka akan pelajari, ya,
serat-seratnya. Mereka akan pelajari beratnya. Mereka akan pelajari teksturnya. Mereka akan pelajari rupanya. Dan yang dipelajari adalah segala sesuatu yang asli. Sehingga dalam proses itu mereka menjadi sangat kenal dengan asli. Jadi uang aslinya mereka sangat kenal. Sehingga kalau ada yang berbeda, maka itu uang palsu. Begitu ada yang berbeda, mereka mampu mengenali uang palsu segera begitu mereka melihatnya. Kenapa? Karena mereka tahu yang aslinya. Sebenarnya ini yang harusnya ada dalam hidup kita. Ada banyak kebenaran-kebenaran palsu di luar sana. Ya, ada banyak pengajaran-pengajaran sesat di luar sana. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak buku-buku yang mengajar banyak hal kepada kita. Tapi pelajarilah yang asli, yaitu firman Allah. Itulah yang seharusnya kita rasakan mengenai Allah dan firman-Nya. Kita akan menjadi begitu mengenal Allah melalui firman-Nya. Dan seharusnya kita hanya akan menjadi orang yang berpikir dan berfokus pada firman Tuhan saja. Ini adalah sebuah permulaan dari bagaimana kebanyakan orang hidup. Banyak baca buku, saya rasa tidak salah, Bapak Ibu Saudaraku. Namun ada sebuah perbedaan yang jelas antara buku-buku rohani dengan firman Tuhan. Kita bisa memahami ajaran atau kebenaran yang palsu dengan mempelajari Alkitab dan firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi di mana berada. Saya mau sampaikan, hari ini bacalah firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Capailah titik di mana firman Allah jauh lebih nyata bagi apapun. Katakan amin. Renungkan firman Allah dan cobalah menghubungkannya pada keadaan dan situasi yang berbeda. Jika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan menjadi jauh lebih luar biasa daripada yang kita pikirkan. Katakan amin. Coba kita buka dalam Amsal 4 ayat 20. Amsal 4 ayat 20 katakan gini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, kita lihat kalimat perhatikanlah perkataanku. Perhatikanlah perkataanku itu berarti memberi perhatian. Jadi ada satu effort, ya, ada satu effort untuk kita memberikan perhatian. Kita pernah merasakan sekolah ya tentunya ya. Seringkali di mana ada guru di depan kelas ya atau dosen depan kelas sedang berbicara, kita menatap dia, tapi ternyata kita nggak sedang memikirkan dia. Kita ternyata lagi ngelamun, Bapak Ibu Saudaraku. Sering ya. Saya pernah soalnya, ya kan? Dan perkataan yang diucapkan oleh guru kita, dosen kita, ya atau siapapun juga atau hamba Tuhan yang sedang berkhotbah di gereja, sepertinya masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Kita sedang melamun. Fokus kita ada di tempat lain. Ini juga seperti kebanyakan orang. Dia baca Alkitab tanpa benar-benar memperhatikan kata-kata yang sedang mereka baca. Kita mungkin bisa saja membaca seluruh pasal dengan cepat. Ya, dan kemudian menutup Alkitab kita begitu selesai. Tapi ketika nanti orang tanya, tadi pasal apa yang tadi dibaca? Ada di dalam kitab yang mana? Pasal berapa? Ya kan? Mungkin saja kita lupa. Kita nggak tahu jawabannya. Ini apa artinya? Artinya kita tidak sedang memperhatikan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, untuk membuat firman Tuhan itu menjadi efektif dalam hal hidup kita, kita harus melakukan apa yang dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 20 itu tadi. Perhatikanlah perkataanku, yaitu memperhatikan firman Allah. Dan yang kedua, untuk kita bisa membuat firman Tuhan itu menjadi efektif dalam hidup kita, yaitu dengan mengarahkan telinga kita kepadanya. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, kata Amsal 4 ayat 20. Yuk kita perhatikan. Kalimat arahkan telingamu ini maksudnya adalah ketika kita mengarahkan telinga kita, ya kita arahkan telinga kita, maka kita tidak boleh mengubah posisi kepala kita. Ini berbicara tentang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan hati. Ini berbicara tentang fokus dan komitmen.
Kita harus mendengarkan firman Tuhan ya, dengan sungguh-sungguh, dengan hati ya, dan bukan dengan kepala kita. Jadi kita benar-benar tuh perhatikan, arahkan telingamu, arahkan hatimu. Itu ya, Amsal 4 ayat 20. Tempatkan sebuah prioritas tinggi dan hargai firman Tuhan. Mulai ambil setiap kata dari firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang langsung berasal dari Tuhan ya, bagi kita. Perhatikan, sendengkan telinga kita kepadanya. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan hasil seperti yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Saya bacakan ya. Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Ayat 20 tadi, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Firman Allah adalah kehidupan. Katakan amin. Tidak peduli betapa buruknya keadaan yang kita hadapi, firman Tuhan adalah kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC di mana pun berada. Kapan Allah berbicara? Allah berbicara melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Seringkali kita suka yang spektakuler. Kita merindukan Allah berbicara dengan audible. Anakku, anakku, gitu ya. Atau kita sedang mengejar hamba-hamba Tuhan untuk meminta didoakan. Ya, dan mungkin saja kita sedang menantikan Tuhan berbicara kepada kita lewat hamba-hamba itu. Hamba-hamba Tuhan itu. Apakah ini salah? Tidak. Tapi harus diuji. Dan yang normal adalah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang kita baca dalam Alkitab. Namun terkadang kita lupa. Ini hal yang sangat-sangat sederhana. Akhirnya sebuah pertanyaan bagi kita pagi ini. Apakah kita memperhatikan dan mengarahkan telinga kita kepada firman Tuhan? Apakah kita membaca Alkitab? Kalau Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, hari ini merindukan Tuhan berbicara kepada kita. Mari, mulai baca Alkitab. Bukan cuma baca. Renungkan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih. Buat hari ini, Engkau menegur kami. Seringkali dalam kehidupan kami mengerti Tuhan bahwa di dalam Alkitab ada firman-Mu. Tapi kami tidak benar-benar Tuhan memperhatikan. Kami tidak benar-benar mengarahkan hati kami kepada firman-Mu. Kami tidak benar-benar fokus. Dan kami tidak benar-benar percaya bahwa firman Tuhan itu mampu menyelesaikan segala masalah dan pergumulan kami. Segala masalah dan pergumulan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau belajar bahwa firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Hari ini kami belajar Tuhan bagaimana kami tahu bahwa Engkau berbicara pada kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga terus Tuhan kami mengaplikasikan. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau membaca Alkitab, membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan dan kita percaya bahwa kita menerima berkat Tuhan itu, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.